Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kak Dewi Anjani Pratiwi dengan NIM 25110311182 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Di video ini, saya akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan ini penting karena Pancasila bukan hanya sekedar sebagai dasar negara, tetapi juga merupakan panduan untuk membantu masyarakat tentang berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai bangsa. Tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara, tetapi banyak dari kita tidak tahu bahwa Pancasila juga merupakan sistem filsafat. Artinya, nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga merupakan mencerminkan tentang cara pandang bangsa Indonesia, tentang kehidupan, hubungan antar manusia, hubungan dengan Tuhan, dan bagaimana cara masyarakat Indonesia dalam membangun masyarakat yang adil dan juga makmur. Nilai-nilai dalam Pancasila sudah hidup dalam masyarakat Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Nah, tradisi seperti gotong royong, musyawarah, dan juga rasa keadilan juga sudah ada sejak lama. Jadi, Pancasila atau nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak lama dan bukan hanya ciptaan dari politik, tetapi juga merupakan nilai asli dari bangsa Indonesia sendiri. Di era globalisasi saat ini, banyak tantangan seperti perubahan budaya, perkembangan teknologi, kemudian juga adanya perubahan perilaku sosial. Nah, dari situ kita harus bisa memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat ada 3 konsep penting, yaitu ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga konsep ini bisa membantu kita dalam memahami Pancasila. Landasan ontologis. Ontologis membahas apa yang mendasari keberadaan manusia, di mana dalam Pancasila manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki jasmani dan rohani, kedudukan sebagai individu dan makhluk sosial, serta hubungan dengan Tuhan. Inilah sebabnya sila pertama menjiwai sila lainnya, karena keyakinan kita kepada Tuhan mempengaruhi cara kita menjalankan kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Landasan epistemologis. Bagian ini berbicara tentang dari mana pengetahuan Pancasila itu berasal. Nah, Pancasila bukan berasal dari pemikiran Belanda atau dari ide luar, tetapi Pancasila berasal dari nilai-nilai yang sudah hidup dalam masyarakat Indonesia. Struktur Pancasila juga logis dan berurutan. Setiap silanya saling berhubungan satu dengan yang lainnya serta tidak dapat dipisahkan. Landasan aksiologis. Nah, aksiologis ini membahas nilai-nilai di mana dalam Pancasila terdapat nilai-nilai moral yang menjadi pedoman hidup, yaitu seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga nilai keadilan. Semua itu menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Nilai Pancasila berakar dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, di mana yang kaya akan
budaya, dan agama. Nah, sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, Islam, hingga kolonial, nilai kemanusiaan, persatuan, dan spiritualitas sudah ada dalam masyarakat. Nah, Pancasila berasal dari tradisi, adat istiadat, hingga budaya yang berasal dari masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat biasa, Pancasila dipahami sebagai pedoman praktis seperti saling membantu, menghormati, dan musyawarah. Di tingkat akademik, Pancasila dipahami sebagai sistem filsafat yang mendalam. Nah, Pancasila disahkan melalui proses yang panjang di mana ada sidang di UPKI, kemudian PPKI, dan berkembang dalam pidato-pidato kenegaraan Soekarno. Nah, Pancasila menjadi konsensus politik nasional sekaligus juga menjadi dasar filsafat negara. Pancasila mengalami perkembangan penerapan, di mana di era Soekarno, Pancasila menjadi dasar revolusi dan persatuan bangsa. Kemudian, di era Soeharto, Pancasila diformalkan melalui penataran keempat. Serta di era reformasi, Pancasila sempat kurang diperhatikan, lalu kembali dibahas pada dunia pendidikan dan juga pemerintahan. Tantangan kapitalisme, di mana menekankan kebebasan individual dan juga mengejar keuntungan tanpa batas. Tantangan komunisme, di mana menekankan kekuasaan negara secara total tanpa memperhatikan peran individu. Tantangan globalisasi, di mana mengikis identitas kebangsaan dan juga semangat gotong royong. Sila pertama, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sila kedua, menjunjung tinggi martabat manusia. Sila ketiga, persatuan dalam keragaman. Sila keempat, yaitu musyawarah untuk mufakat. Serta sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila penting karena mampu menjadi pedoman hidup bagi bangsa, kemudian menjadi benteng dalam menghadapi ideologi asing, kemudian membangun karakter moral dan etika masyarakat, menjadi dasar berpikir dalam kebijakan negara, serta juga menjaga persatuan dalam keberagaman. Nah, dari materi ini, kita bisa memahami bahwa Pancasila bukan hanya simbol atau dasar negara, tetapi juga merupakan sistem filsafat yang memiliki kedalaman nilai. Nah, Pancasila hadir dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kemudian dari nilai budaya, serta juga menjadi pedoman kehidupan kita dalam berbangsa. Nah, jadi Pancasila di tengah dunia yang terus berubah tetap relevan karena dapat membantu menjaga identitas negara, kemudian melatih cara kita berpikir, serta juga membentuk karakter bangsa Indonesia agar berperilaku jujur, adil, dan juga bertanggung jawab.